Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Hari ini Rabu ya. Rabu. Hari ini Rabu 22 Maret. Kita mau membincangkan buku lagi. Tapi nanti tidak mesti fokus pada satu buku ya. Iya. Kita bisa saja membahas buku-buku yang lain. Yang jelas kita akan fokus pada perbincangan bacaan, termasuk kami juga mengundang kawan-kawan semua untuk urun gagasan, urun bacaan, untuk diperbincangkan, menularkan inspirasi kepada kawan-kawan yang lain yang kita harapkan juga bisa menyenangi buku. Kenapa kita penting membincangkan buku? Karena kami semua yang hari ini mengakrabi buku masih merasa yakin bahwa buku ini bisa menggerakkan atau menciptakan perubahan besar yang pada intinya perubahan itu didasarkan pada pengetahuan, yang salah satu pengetahuan itu didapat dari membaca buku. Hari ini mungkin sebagai pengantar kita akan membahas atau membincangkan buku The Creative Spark, soal evolusi nalar juga nih ya. Iya. Saya sekilas tadi baca soal evolusi nalar, bahwa kreativitas itulah yang mendorong manusia dari makhluk yang sebenarnya tidak berdaya, spesies yang tidak berdaya pada awalnya, itu menjadi makhluk yang pada level tertentu kemudian disebut sebagai Homo sapiens, atau makhluk yang paling bijaksana, bahkan yang menguasai peradaban dunia hari ini dibanding spesies-spesies yang lain. Secara sekilas nanti Aprian menceritakan buku ini, nanti juga kita akan rekomendasikan dari mana buku ini didapat. Saya tunjukkan dulu bagaimana imajinasi mengarahkan evolusi manusia, penguasaan manusia pada alat-alat yang tersedia di alam waktu itu untuk mengatasi keterbatasannya. Tapi identitas buku ini saya bacakan terlebih dahulu. Buku ini alih bahasa dari judul aslinya The Creative Spark, How Imagination Made Humans Exceptional. Kemudian ini terbit tahun 2018, kemudian diterjemahkan pada Mei 2020 oleh Global Indo Kreatif, penerbit yang ada di Manado, di kota Manado. Buku ini memiliki halaman sebanyak 365 halaman, termasuk dari pengantar, itu dari pengantar. Oh bukan, pengantarnya itu dari daftar isi itu ada sekitar 7 halaman tambahan.
tapi tidak memiliki daftar pustaka ya. Tidak. Tidak memiliki daftar pustaka, sebagaimana buku-buku yang ditulis oleh orang-orang luar itu biografi penulisnya sangat sedikit. Di sini Agustin Fontes ini hanya ditulis telah menerbitkan lebih dari 135 artikel akademik, esai dan bab buku dan menulis atau editor 15 buku akademik. Selain mengejar kehidupan monyet, kera, dan manusia di hutan-hutan dan kota padat seluruh planet ini yang menjadi kehidupan nenek moyang evolusi kita, dan apa yang sebenarnya dilakukan orang hari demi hari di seluruh dunia. Dia adalah seorang profesor dan ketua departemen antropologi di Universitas Notre Dame. Jadi nggak banyak yang menjelaskan siapa Agustin ini. Rata-rata seperti itu, penulis-penulis itu mencantumkan biografinya, tidak terlalu detail, tapi nanti kita bisa cari siapa Agustin ini di internet. Pasti datanya, kalau dia penulis dan sudah mempublikasikan banyak karya gampang mencarinya. Silakan Aprian, apa saja yang ditangkap setelah membaca buku ini? Yang pertama yang harus aku tegasin Bang, ini buku pertama yang aku baca di 2023 Bang. Pertama ini ada selanjutnya yang kemarin tuh Kecerdasan Matematis Junaid Mubin, terus Everybody Lies-nya Stephen David siapa gitu, susah ngucapinnya Bang. Kita bukan lidah Inggris ya. Iya. Terus juga lagi baca yang Brain and Brain-nya Ignatius Untung Bang, tapi masih dalam proses pembacaan gitu. Nah, ini buku pertama ini ya awal tertariknya ya, kenapa sih manusia itu begitu spesial gitu ya Bang ya. Begitu spesial dalam kepercayaan kita juga kan, sampai Tuhan itu ya negesin bahwasannya ya dia lebih tahu daripada malaikat yang mempertanyakan untuk apa sih diciptakan manusia gitu. Nyari-nyari lah gitu kan filsafat manusia, ya bergerak pada pemikiran gitu Bang. Jadi aku penasaran gitu kan, pas awal tahun ini nggak sengaja punya download e-commerce gitu Bang. E-commerce ngelihat buku yang disaranin, kayaknya asik nih gitu kan, ya udah tak beli gitu kan. Aku ngelihatnya ya, Agustin ini di awal-awal bab itu ya nyeritain dia lagi di salah satu taman kera ya Bang ya, di Bali gitu Bang. Nyeritain di sana gitu, dia melihat dia merhatiin salah satu kera yang namanya siapa ya, saya sedikit lupa Bang. Nah, kera ini dia yang dominan Bang, kera laki-laki yang dominan gitu kan. Dia punya kuasa lah gitu. Sampai akhirnya dia ngalamin kecelakaan, dia seakan-akan terusir dari kelompoknya gitu Bang. Terus dia adaptasi lagi, ikut kelompok lain gitu Bang. Yang nggak sekuat kelompok awalnya gitu Bang. Nah, berarti dia mengamatinya itu berhari-hari ya? Berhari-hari Bang. Tapi ya umumnya gaya bertutur orang luar ya Bang ya, asik aja ngalir gitu. Ngalir. Dia ya nyeritain bagaimana dari situ dia juga nyeritain tentang hominin Bang. Ya kita kan masih bingung ya untuk menegaskan bahwasannya manusia itu, kalau aku pribadi, manusia itu dari evolusi atau
diciptakan gitu kan. Eh, Walaupun kita banyak, oh iya kita ini ya diciptakan gitu dari tanah gitu. Nah, itu Adam atau kita juga gitu kan. Terus juga kenapa perilaku kita hari ini malah justru seperti kera yang lagi bersosial. Dia di buku ini juga dijelasin bahwasanya bagaimana kera itu bersosialisasi dalam kawanannya gitu Bang. kelompoknya Gitu. Dan cenderung mencari kelompok yang lebih kuat. betul untuk menjadi pemimpin di kelompoknya gitu. Untuk mendominasi wilayah juga seperti itu. Dan yang menariknya ya mungkin hewan-hewan gitu kan, ya kecenderungan manusia gitu kan, dilihat sistem makhluk hidup ini ya cuman mementingkan untuk perut dan kelamin gitu aja, termasuk kera gitu ya, statementnya seperti itu gitu kan. Kalau kita ngelihat kondisi sosial hari ini ya, kita seolah nggak mau mengaminin Bang, tapi kan oh iya juga ya gitu kan, banyak yang berebut kuasa, saling rebutan itulah gitu Bang. Nah, hingga akhirnya sih dia nyeritain bagaimana sejarah panjang yang diamati Agustin ini, ya bagaimana spesies ini gitu, baik hewan monyet kera sebagai pemantik awal dia bercerita gitu kan, hingga akhirnya manusia ini hominin, cikal bakal manusia katanya gitu kan, itu melewati fase-fase sulit, menciptakan kreativitas gitu kan, menciptakan alat-alat bantu untuk menghadapi tantangan kehidupannya gitu Bang. Yang menarik hingga pada akhirnya itu, kalau di buku ini ya Bang, kalau kita lihat timeline juga, agama kan baru Bang gitu ya, agama baru sekitar 40.000 tahun gitu Bang, 40.000 tahun yang apa, samawi ya Bang ya. Menurut dia ya? Iya, menurut Agustin Hasil temuannya. Sebelum-sebelumnya ya ada kelompok kepercayaan seperti itu Bang, yang nyembah batu, nyembah matahari, benda-benda langit, hewan, sampai ke yang dibuat manusia sendiri ya disembah gitu Bang. Artinya dia memang bermula dari mengamati perilaku kera, mengamati perilaku manusia gitu. Ya. Terus dia menemukan kesamaan-kesamaan, bagaimana cara kera berkuasa, cara manusia berkuasa, kalah dalam satu kelompok, kemudian lari pada kelompok lain. Ya, berinteraksi, termasuk kalau di buku ini ya, salah satu cara kera bersosial Bang, kera ini ya Bang ya, kera, yaitu salah satunya dengan seks, baik dengan sesama jenis ataupun lawan jenis gitu. Itu interaksinya, polanya seperti itu. Ya kan kalau hari ini ya pengetahuan aku tentang ilmu sosial, ilmu sains terkait dengan evolusi, itu kan aku nggak ada gitu Bang. Tapi aku ngeliat pada titik ini kok kayaknya saya sulit untuk menampilkan bahwasannya manusia ini
dari kera atau seperti kera gitu kan. Kan itu Di sini kategori. dijelaskan nggak sama dia soal orientasi kekuasaan kera ya. Pokoknya pada saat dia menguasai lewat hubungan seksualitas ya, hubungan persetubuhan lah antara kera betina dan kera jantan gitu. Kalau manusia kan kadang untuk menguasai satu jenis kelompok ya, kelompok orang gitu ya, kemudian dia mendekati perempuannya, kemudian perempuannya dipaksa menjadi subordinat laki-laki gitu, menjadi yang dikuasai. Secara otomatis di perilaku kera yang diamati dia dijelaskan nggak sama dia, begitu dia umpamanya menggauli kera betina gitu, otomatis kera betina itu ikut sama dia atau dikuasai dia. Kalau dia diceritain secara mendetail sih di beberapa halaman gitu bang. Tapi itu sebagai pintu masuk untuk bersosial di dalam kelompok yang baru gitu. Kan dia sempat terbuang ya, apa kera awal yang diceritain ini gitu kan. Terbuang dari kelompok lama Dari dia. kelompok lama yang dia pimpin bang. Kan dia tadinya kera dominan gitu bang. Kera yang mendominasi gitu. Hingga akhirnya dia merubah perilaku bang, dari yang keras bisa kita katakan keras, yang kan yang dominan biasanya selalu menunjukkan gaya kepemimpinannya dengan Kekuatan, maskulin gitu kekuasaan, ya. ya. Lebih maskulin gitu. Hingga akhirnya dia ngerubah pola-pola itu bang. Dia jauh lebih lembut. Untuk masuk pada kelompok baru. Kelompok baru. Hingga dia mendapati bahwasannya oh iya lewat seks itu salah satu media yang ada yang bisa menyatukan kelompok gitu. Begitu dia masuk ke kelompok itu, balik lagi nggak karakter aslinya yang mengandalkan kekuatan untuk menghegemoni atau mendominasi kelompok itu? Enggak bang. Enggak ya. Enggak. Dia ikut dengan pola yang baru. Pola ya. baru. Dan dia berhasil jadi penguasa di kelompok baru. Di kelompok baru dia nggak penguasa bang, dia cuman karena dia cacat bang kan, jatuh gitu, kecelakaan gitu bang. Dia sudah kehilangan salah satu ininya kan ya, alat ya kan, kita kalau tubuh kita ini kan alat aja gitu. Nah bisa juga aku tangkep ya, bahwasanya ya dia sudah nggak bisa berlaku sama seperti yang di kelompok sebelumnya, karena dia sudah nggak punya salah satu alat untuk mengendalikan kelompoknya gitu loh. Oh, makanya dia melemah, dia menjadi lembut gitu ya. Dan menariknya agama itu juga ya kreativitas bang di buku ini. Kreativitas mungkin cukup ekstrim gitu. Teman-teman yang dengerin mungkin yang sedang memeluk agama gitu bang, ini bukan bermaksud apa-apa gitu, bukan bermaksud untuk membangun makna baru gitu, enggak, tapi karena ini terjemahan juga bang, aku baca terjemahannya ya, dia menjelaskan bahwasanya agama itu ya kreativitas, alat untuk menundukkan sistem sosial yang lebih besar gitu. Dan wah, apa iya gitu kan ya, tapi ya setelah dia mengamati perilaku kehidupan kera itu, dia masuk pada problem kemanusiaan itu dengan membandingkannya. Iya bang, dia mengamati perilaku kelompok manusia juga ya. Ke hominin dulu, terus dia cerita tentang bagaimana kejahatan saling bunuh, pemakaman yang tua, yang
sempat ditemuin gitu kan. Dia mempelajari temuan-temuan para arkeolog seperti itu. Nah, di sini kan kreativitas pertama ini apa dia? Tongkat dan batu ya. Dia masuk ke situ ya. Ini yang membahas soal kerat tadi ya. Iya. Dia juga bercerita di sini soal bagaimana awal kreativitas itu muncul ya. Iya. Apa dia ceritakan di sini? Dia menceritakan bahwasannya ya manusia itu hewan yang nggak punya taring dan cakar itu bang, alat untuk menaklukkan mangsanya, untuk berburu bang. Jadi sebelum menjadi pemburu ya manusia itu ya pengumpul gitu kan. Hominin itu pengumpul. Hingga akhirnya lewat kreativitas pertama batu dan tongkat itu, dia membuat alat untuk menguasai buruannya atau untuk dapat makanan gitu Pak. Jadi bahasa mudahnya sebenarnya evolusi nalar manusia yang melahirkan kreativitas sebenarnya memang lahir dari ketakberdayaan manusia, ketidakberdayaan itu ya. Untuk menjawab tantangan kehidupan gitu Pak. Pada satu sisi manusia yang nggak punya taring, nggak punya cakar gitu ya, itu dia tak berdaya menghadapi spesies lain ya. Maka dia akhirnya untuk bertahan hidup dia harus bertahan dengan kreativitasnya ya. Di situlah muncul pertama kreativitas manusia dengan memanfaatkan batu ya. Batu terus kayu, tongkat gitu ya, kayu-kayu itu ya. Baru dibuat kombinasi antara kayu dan batu gitu, yang lebih tajam gitu, bisa nembus kulit yang lebih tebal gitu bang. Jadi dia ya kreativitas kalau kita hari ini melihat kan narasinya seolah-olah oh ya yang ini kreatif, yang ini enggak gitu. Ada dikotomi seperti itu gitu. Jadi ya di sini di Agustin lebih ngelihat bahwasannya ya seorang arsitek atau seorang tukang bangunan sekalipun itu dia punya daya kreatif untuk menyusun runutan puzzle batu bata misalkan kalau di Indonesia gitu ya bang, batu bata gitu kan. Oh iya juga gitu kan ya. Artinya Agustin ini sebenarnya ingin memberi sinyal manusia itu tidak bisa bertumpu pada fisiknya, ototnya, tenaganya, kekuatannya gitu ya. Ya nggak ada apa-apa dibanding spesies lain ya, dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kera lebih lincah, berpindah dari dahan ke dahan. Bahkan binatang melata seperti ular pun sebenarnya lebih menakutkan dalam kehidupan manusia masa lalu. Apalagi kemudian bertemu singa, gajah, harimau gitu. Ya tambah tidak berdaya dia. Nah, kekuatan tunggal dia itu ada di nalar, di kreativitasnya ya. Iya. Dan itu juga yang dia heran bang, dia nggak bisa jelasin runut bagaimana isyarat dibangun, simbol dibangun sampai menemukan bahasa. Iya. Mereka berburu biasanya berkelompok kan. Bagaimana memunculkan isyarat untuk misalkan menggiring buruan ke tubir jurang, ke semak-semak yang buntu seperti itu. Nah itu kan wah menarik banget gitu. Ya itu ada dalam buku tersendiri pasti sejarah linguistik ya. Iya, mungkin sejarah bahasa dari bagaimana kita berevolusi dari kode, tanda, gitu. Sinyal-sinyal yang kemudian baru dalam bentuk bunyi ya. Iya. Ya mungkin dalam film
Tarsan aja yang biasa hidup dalam hutan ya, yang cara berkomunikasinya dengan macan, dengan singa, dengan ular itu kan dalam bentuk teriakan-teriakan tertentu ya. Ya mungkin saja dulu memang nenek moyang kita juga menggunakan bahasa-bahasa seperti itu ya. Bisa jadi. Bisa ya. Tapi pada poin yang ingin disampaikan oleh Agustin adalah kuncinya itu tetap aja akhirnya lari dalam bentuk yang paling primitif mungkin waktu itu adalah pengetahuan. Bagaimana memaknai benda di sekitarnya, baik itu tumbuhan yang kemudian dia dahan-dahannya nantinya dibentuk menjadi tongkat sebagai senjata, batu sebagai senjata gitu. Dari itu kemudian melahirkan kreativitas baru, berkembang terus kan, sampai menemukan api gitu. Kemudian manusia mengenal ke era baru yang kita sebut dengan era society 1.0, yang mereka mulai menanam, cocok tanam kan. Di sini juga dibahas ya? Iya, di sini sampai gimana ya? Tadi kan nomaden ya Bang ya? Iya, pindah. Habis makan di sini pindah ke tempat lain gitu. Terus ya di situ kelihatan bahwa ada evolusi nalar. Mereka terus melakukan pemburuan sampai mereka khawatir bahwasannya ya bakal kehilangan makanan gitu Bang kalau berburu terus. Mulailah dia orang nanam gitu. Jadi bertanam, beternak kan. Iya. Dan juga dibahas bentuk domestifikasi gitu. Jadi menarik, kayak kita punya hewan peliharaan gitu ya Bang ya. Hewan peliharaan itu mendomestikan hewan yang tadinya liar ke lingkungan kita gitu Bang. Itu diceritakan bagaimana dia menundukkan binatang-binatang buas ya. Diceritakan Bang. Enggak, akhirnya ya bentuk domestifikasi seperti itu tuh juga membawa penyakit gitu. Yang kalau di sini sih ya kayak HIV AIDS itu ditularkan dari binatang gitu. Yang dibawa ke lingkungan manusia sebagai hewan peliharaan. Tapi penyakit itu masalah-masalah yang timbul ya dari domestifikasi hewan-hewan tadi, atau dari usaha-usaha baru yang mereka lakukan itu melahirkan kreativitas baru untuk mencarikan jalan keluar lagi, seperti penemuan obat mungkin ya. Kalau di sini sih nggak dijelasin, tapi bentuk domestifikasi itu membawa pengaruh pada pola pemburuan Bang. Kayak misalkan menggunakan hewan anjing, atau anjing kan dijelasin dari serigala yang dijinakkan gitu Bang. Itu yang bantu untuk naklukin buruan. Oh, dijinakkan anjingnya, kemudian dipakai untuk berburu.